Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Haleluya. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau segalanya. Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa
haleluya. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan masih sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Kami boleh bangun pagi ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas, kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami tidak hanya mengerti, tapi benar-benar kami hidup di dalam firman itu. Urapi hamba-Mu, berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom keluargaku Home Community Church. Sangat bersyukur sekali saya Fikar Mamirahi masih diberi kesempatan untuk membagikan isi hati Tuhan. Saudara, saat teduh hari ini saya berjudul proses. Kita tahu dari dulu sampai dengan sekarang, melakukan atau menghidupi kata sabar itu sangat-sangat tidak mudah. Benar ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita hidup di zaman yang sudah sangat canggih sekarang. Apa-apa sisa main klik, semua tersedia. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, semua bisa cepat. Nah, sadar tidak sadar, ini mengikis rasa sabar saya dan saudara, karena kita sudah terbiasa dengan apa yang cepat. Sebab itu kita mulai terbiasa lagi, kita tidak terbiasa lagi dengan yang namanya proses. Karena kita sudah terbiasa dengan apa yang cepat, yang instan. Kita main klik saja, semua sudah tersedia. Dan kita tidak terbiasa lagi dengan yang namanya proses. Saya sangat percaya bahwa saudara tahu, hidup ini adalah proses. Proses pemurnian dari hari ke hari. Diproses supaya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita masih bisa nonton saat teduh hari ini, masih bisa bangun hari ini, masih hidup hari ini, itu tandanya Tuhan belum selesai proses saya dan saudara. Keluargaku, Home Community Church, saya mau ingatkan lagi tentang identitas kita semua. Status kita di hadapan Tuhan adalah anak. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tapi satu kebenaran firman di Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya dan saudara dikasihi Tuhan. Ya benar ya, saya dan saudara dikasihi Tuhan. Dia buktikan itu di kayu salib. Kalau dia tidak buktikan, berarti dia tidak mengasihi saya dan saudara. Artinya Tuhan menghajar saya dan saudara. Saya dan saudara diakuinya sebagai anak. Artinya dia menyesah saya dan saudara sebagai anak. Ayat ini seakan mengatakan pada kita semua, jangan protes kalau diproses. Sebab kenapa? Kita lihat di ayat selanjutnya ayatnya yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Garis bawahi Bapak Ibu, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wow, sungguh luar biasa. Ayat ini saya bisa simpulkan bahwa proses Tuhan itu tidak enak. Proses Tuhan itu tidak enak. Saudara, papa saya harus dipanggil Tuhan supaya saya melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan keluarga kami. Rencana-rencana saya harus gagal semuanya supaya rencana Tuhan saja yang jadi. Sangat-sangat tidak enak, saudara. Ya, memang tidak enak di proses Tuhan. Tapi untuk mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam kehilanganku. Tuhan turut bekerja dalam kegagalanku.
Begitupun juga dalam hidup saudara. Apapun, bagaimanapun situasi tidak enak saat ini, berbesar hatilah saudara untuk Tuhan proses. Keluargaku, Home Community Church, kita semua harus bisa terima fakta ini. Apa itu fakta itu? Fakta yang saya maksud ini adalah Tuhan tidak akan tolong kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan tolong kita kalau lewat keadaan itu kita diubahkan. Tuhan tidak akan tolong kita kalau lewat situasi itu kita akan lebih kenal cintanya. Tuhan tidak akan tolong kita kalau lewat pergumulan itu akan bawa kita terus hidup di dalamnya. Tapi yang Tuhan lakukan, Dia ikut bersama-sama kita untuk melewati proses-proses yang tidak enak itu. Sebab di ayat Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam sukacitamu, dalam kesabaranmu, bertekunlah semuanya di dalam doa. Jangan remehkan kuasa doa, sebab dalam doa kekuatan kita sebagai orang percaya. Selamat menikmati prosesnya Tuhan. Kita dimurnikan setiap hari. Tuhan Yesus sayang kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran hari ini. Biar kami terus menikmati prosesnya Tuhan. Kami terus bertahan di dalam kesesakan. Kami terus bertekun di dalam doa. Sebab pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kuatkan, mampukan kami Bapa untuk melewati hari ini. Bersyukur Engkau berikan kami hati yang besar untuk terus menikmati prosesnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau persembahkan. Kami mau taruh di dalam tangannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.